Bapak Tua Halomoan Simanjuntak. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya, apa yang dimaksud ayat yang tertulis dalam surat Yudas 1 ayat yang ke-9? Kita bacakan ayatnya Pendeta. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Yang dimaksudkan Musa di sini adalah Musa, pemimpin orang Israel. Dan dalam cerita dalam kitab Ulangan memang disebutkan Musa mati dan orang tidak temukan kuburnya. Ini adalah sisi lain dengan pena dengan ilham Roh Kudus, maka Rasul Yudas, ya, ini adalah saudara Yakobus. Ini bukan Yudas Iskariot. Yudas 1 ayat 1 mengatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ya. Dia menuliskan dengan ilham Roh Kudus apa yang terjadi. Ternyata ini yang terjadi pada waktu Musa mati. Ayat ke-9. Penghulu malaikat yaitu Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Ya. Dan kita tahu bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ada cerita pada waktu Musa dan Elia menampakkan diri di atas bukit itu, sehingga bukit itu disebut bukit kemuliaan, di mana Yesus juga betul-betul menampakkan kemuliaannya. Dan Musa dan Elia berbicara dengan Yesus pada saat itu. Jadi Musa sudah berada di sorga, Elia sudah berada di sorga. Nah sekarang ini sebelum Musa ke sorga, ternyata di situ ada penghulu malaikat Mikael, ya, yang berkata kepada iblis, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sama seperti yang Yesus katakan kepada setan atau kepada iblis di padang belantara pada waktu Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dia katakan dalam Matius pasal yang keempat, kalau tidak salah ayat yang ke-10, enyahlah engkau iblis, hai iblis, enyahlah engkau. Yesus mengusir. Nah, apa yang ditekankan di sini cukup menarik. Karena penulis kitab Yudas atau Rasul Yudas ini mengatakan, ya, penghulu malaikat itu yaitu Mikael tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Saya mau garis bawahi, saya lagi pegang bolpen ini dengan warna merah, saya mau garis bawahi kata-kata hujatan. Saya garis bawahi. Kenapa sampai ditekankan hal ini bahwa Mikael penghulu malaikat tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan? Kenapa demikian? Surat Yudas ini sangat singkat, hanya satu pasal, ada 25 ayat. Ayat yang keempat, Yudas menyebutkan tentang orang tertentu yang masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi ada orang-orang yang menyusup masuk di antara umat-umat Allah. Apa yang dilakukan mereka? Banyak. Salah satunya adalah mereka memecah belah umat Allah. Kita lihat salah satunya ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini, yang disebutkan di ayat yang ke-4 tadi, juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuatan mereka, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Mereka menghujat semua yang mulia di sorga. Ada kata menghujat di sana. Baca ayat 10 sekarang, ya, saya garis bawahi, saya pegang bolpen. Ayat 10 sekarang, akan tetapi mereka berbicara tentang orang-orang yang sama di ayat 8 tadi maupun ayat yang keempat. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Orang-orang ini menghujat semua yang mulia di sorga, dan mereka menghujat
segala sesuatu yang mereka tidak ketahui. Bandingkan sekarang dengan ayat yang ke-9. Penghulu malaikat Mikael saja, dia hanya mengusir iblis itu dengan mengatakan, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tapi dia tidak menghujat. Ini sebagai pembanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu yang disebutkan di pasal 1 ayat 4, yang suka menghujat. Kalian menghujat, yang mulia yang di sorga, kalian hujat. Penghulu malaikat saja, Mikael itu tidak menghujat iblis, tapi dia mengatakan, kiranya Tuhan menghardik engkau. Pelajarannya apa? Jangan menghujat. Jangan menghujat. Itu yang ditekankan di sana. Terima kasih Bapak Halomuan Simanjuntak.